Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Syafitra Ramadan, dosen pada program studi Sarjana Terapan Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar. Sebagai dosen, saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, serta berbagai kegiatan penunjang akademik. Video ini dibuat dalam rangka sertifikasi dosen melalui pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja bidang pengajaran. Di Poltekkes Makassar, saya diberikan amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya kimia organik, kimia analisis farmasi, biokimia, dan kimia medisinal. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kimia medisinal. Mata kuliah kimia medisinal memiliki bobot 3 SKS dan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang meliputi kegiatan pembelajaran terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini berkontribusi dalam capaian pembelajaran lulusan program studi, khususnya dalam penguasaan konsep teoritis, praktis, dan prosedural di bidang farmasi, kemampuan merancang serta mengembangkan kandidat obat yang aman, efektif, stabil, dan bermutu, serta kemampuan menyusun hasil kajian ilmiah yang dapat menghasilkan prototipe, prosedur, maupun karya inovatif sesuai standar yang berlaku. Secara umum, mata kuliah ini membahas hubungan antara struktur kimia, sifat fisika kimia, dan aktivitas biologis obat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kandidat obat berdasarkan hubungan struktur dan aktivitas biologisnya sebagai landasan dalam pengembangan obat modern. Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi kemampuan mahasiswa untuk mengevaluasi konsep-konsep kimia medisinal dalam konteks penemuan dan pengembangan obat, menganalisis hubungan antara struktur dan sifat fisika kimia obat terhadap aktivitas biologis, serta mengkaji hubungan struktur aktivitas berbagai golongan senyawa obat untuk menentukan relevansinya terhadap aktivitas farmakologi. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, materi disusun secara sistematis dan berjenjang. Pembelajaran diawali dengan pembahasan mengenai ruang lingkup kimia medisinal dan tren penelitian obat modern. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari berbagai parameter kimia fisika penting seperti lipofilisitas, nilai pKa, dan ikatan hidrogen, serta pengaruhnya terhadap proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Mahasiswa juga diperkenalkan dan akan praktik langsung pada pemanfaatan basis data kemoinformatika dalam proses penemuan obat, identifikasi reseptor dan ligan kandidat untuk berbagai target penyakit, serta perancangan alur kerja molecular docking menggunakan perangkat lunak Autodoc, mulai dari persiapan protein dan ligan, penentuan grid box hingga interpretasi hasil docking. Pada tahap lanjutan, mahasiswa melakukan kajian SAR berdasarkan hasil analisis komputasi untuk memahami pengaruh modifikasi struktur terhadap aktivitas biologis suatu senyawa. Seluruh proses pembelajaran tersebut diintegrasikan dalam bentuk proyek mini riset yang dilaporkan secara tertulis dan dipresentasikan oleh mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan pendekatan blended learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan daring. Proses pembelajaran didukung oleh berbagai platform digital antara lain Siakap, Edlink, dan computer based test. Strategi pembelajaran yang diterapkan mengacu pada 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, materi pembelajaran disampaikan melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus. Pada aspek interaction, mahasiswa didorong untuk berpartisipasi aktif melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab. Sementara itu, pada aspek assessment, evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui kuis, penugasan individu, dan penugasan proyek, persentase, UTS, dan UAS. Untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses evaluasi, saya memanfaatkan platform Quizizz sebagai media asesmen interaktif yang memungkinkan mahasiswa memperoleh umpan balik secara langsung terhadap capaian pembelajarannya. Adapun materi yang saya tampilkan pada video pembelajaran ini adalah materi pada pertemuan pertama, yaitu ruang lingkup kimia medisinal dan tren penelitian obat modern. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran mengenai desain, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang saya terapkan dalam mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi Sarjana Terapan Farmasi di Poltekkes Kemenkes Makassar. Dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di mata kuliah kimia medisinal ya, pertemuan pertama. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup kimia medisinal dan tren penelitian obat modern. Ya, mungkin ini mata kuliah yang baru kalian dapatkan ya di perkuliahan D4 Farmasi ini. Nah, beda kayak mata kuliah kimia lain ya. Ini kan masih bagian dari mata kuliah kimia. Kalau mata kuliah kimia lain itu mungkin sudah pernah kalian sedikit dapatkan di SMA ya.
Misalnya kimia organik kan pernah di SMA ya, kimia dasar dan seterusnya. Kimia medisinal ini betul-betul adalah kimia yang memang berhubungan dengan farmasi ya, karena dia terkait ke penemuan atau pengembangan obat. Ini daftar referensi yang digunakan diantaranya adalah Mukhtaridi, Aryanuar, dan lain-lain. 2018 kimia medisinal dasar-dasar dalam perancangan obat. Kemudian Siswandono 2016 kimia medisinal. Ya. CPMK atau CPN pembelajaran dari mata kuliah ini itu yang pertama mahasiswa atau kalian ya mampu mengevaluasi konsep teoritis yang berkaitan dengan kimia medisinal dalam konteks pengembangan obat. Ya. Di mana sub CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu menyajikan analisis kritis peran kimia medisinal terhadap tren penelitian dan pengembangan obat modern. Nah, jadi ini akan terkait ke penelitian dan pengembangan obat modern seperti apa, yaitu secara kimiawi. Ya. Nah, apa yang mahasiswa sekalian pikirkan ketika mendengar kata penemuan obat? Satu orang? Atau dua orang? Ya, silakan. Namanya, berdiri. Perkenalkan, nama saya Sirakan Ramesura. Izin menjawab, ketika saya mendengar kata penemuan obat baru, menurut saya itu kita harus mencari kandidat senyawa yang lain. Oke, kandidat senyawa yang lain, yang di luar ada di pasaran ya berarti. Oke, yang lain? Ada lagi? Satu orang lagi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Wadida Ramadhani dan memilih Kelompok 5. Ketika saya mendengar kata penemuan obat yang pertama kali saya terpikir itu yaitu uji klinis dan Uji klinis dan praklinis. praklinis. Oke, ya terima kasih ya. Nah, jadi sudah betul yang dikatakan teman kalian tadi ya. Jadi kalau proses untuk menemukan obat baru itu mulai dari penemuan kandidat, kemudian uji praklinis hingga uji klinis ya. Jadi tidak semua senyawa bisa jadi obat. Senyawa bisa jadi obat itu ketika dia lolos uji praklinis dan uji klinis. Nah, penemuan obat itu mungkin kalian sudah, ini semester akhir ya, masih semester akhir, kalian sudah pernah dapat mata kuliah lain, misalnya mikrobiologi, fitokimia, dan seterusnya. Itu semua adalah bagian dari proses penemuan obat. Mungkin yang lain secara biologi, misalnya, secara mikrobiologi, kita menemukan obat bagaimana. Kemudian secara fitokimia, ya, secara herbal, obat apa saja yang diproses dari herbal, dan seterusnya. Nah, jadi dikatakan bahwa dalam kimia medicinal drug research atau penemuan obat itu seperti mencari jarum dalam jerami ya. Dari ribuan senyawa, mungkin hanya satu yang lolos menjadi kandidat obat, menjadi senyawa obat yang bisa dipasarkan. Nah, kita masuk ke definisi kimia medicinal. Apa itu kimia medicinal? Kenapa dia terkait ke penemuan obat ya, selain yang tadi saya jelaskan. Nah, kimia medicinal itu adalah cabang ilmu kimia dan biologi, jadi dia campuran ya, kimia dan biologi, yang mempelajari perancangan, sintesis, dan pengembangan senyawa kimia sebagai kandidat obat untuk mencegah, mendiagnosis, atau mengobati penyakit, serta memahami hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologisnya. Nah, jadi di sini kita akan memahami atau mempelajari perbedaan struktur obat itu ternyata mempengaruhi aktivitas obat. Kita hanya merubah satu gugus fungsi saja, maka efektivitasnya bisa jadi menjadi berubah ya. Nah, itu dipelajari di sini, makanya dia masuk ke cabang ilmu kimia dan biologi dan dipelajari di farmasi. Nah, selain itu kalau kita lihat dari definisinya ya, di sini juga kita untuk mencegah, mendiagnosis, atau mengobati penyakit itu masuk di ranah kimia medisinal. Karena mungkin kalian pernah dengar istilah radioterapi ya. Ada kalau di farmasi namanya radiofarmasi. Ya, radiofarmasi itu obat yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak penyakit misalnya, atau ada atau tidak infeksi dan seterusnya, itu masuk dalam ranah dari kimia medisinal juga. Jadi selain mengobati, untuk mengembangkan obat yang digunakan untuk diagnosisnya. Nah, kita lihat tahap penemuan dan pengembangan obat ya, yang dijelaskan teman kalian tadi. Jadi penemuan dan pengembangan obat itu dimulai dari proses identifikasi penyakit ya di sini. Jadi kita mengidentifikasi penyakit, misalnya kayak kemarin COVID-19 ya. COVID-19 orang-orang waktu itu kan terkena batuk, flu, demam tinggi ya, bahkan sampai meninggal. Tidak ditahu apa penyebabnya, maka kita identifikasi penyakit. Kemudian kita mencari apa penyebab penyakit tersebut. Ternyata diketahui penyebabnya virus SARS-CoV-2 ya. Nah, kemudian kita mengisolasi protein penyebab penyakit, lalu mencari kandidat senyawa ya yang efektif untuk menghambat protein penyebab penyakit tadi. Dalam hal ini kalau contoh COVID tadi menghambat pertumbuhan virus SARS-CoV-2 ya. Nah, ini memakan waktu untuk isolasi penyakit itu 2 sampai 5 tahun, untuk penemuan kandidat obat sekitar 2 sampai 5 tahun juga. Setelah itu kita menemukan kandidat obat, lalu kita uji preklinis ya. Uji ke hewan ya, 1 sampai 3 tahun. Setelah itu scale up ya, diproduksi obatnya ya, formulasi dan produksi, kemudian masuk ke uji klinis. Uji klinis ada 4 tahap ya, tahap 1, 2, 3, lalu obat tersebut layak untuk dipasarkan kalau lolos
Nah, kalau kita lihat prosesnya, ya, proses penemuan obat ya dari identifikasi penyakit hingga di approve oleh FDA, dalam hal ini kita BPOM, untuk penemuan obat saja itu memakan waktu sekitar 4 sampai 10 tahun satu obat ya. Satu obat terhadap satu penyakit 4 sampai 10 tahun, uji preklinis 3 tahun, kemudian uji klinis 2 sampai 10 tahun. Berarti paling cepat untuk menemukan satu jenis obat itu memakan waktu sekitar 20 tahun. Panjang ya. Jadi kalau kalian nanti skripsi punya penelitian ya untuk penemuan obat, itu mungkin masih 1 tahun pertama. Berarti masih butuh 19 tahun lagi ya untuk menjadi obat baru yang bisa dipasarkan ya. Nah, kita masuk ke penemuan dan pengembangan obat modern menggunakan komputasi. Jadi saat ini dengan era industri 4.0 dan era society 5.0 ya, bergeser paradigmanya ya. Dulu penemuan obat diuji satu-satu di lab ya. Sedangkan obat itu banyak sekali ya, tanaman saja yang sudah diketahui punya efek itu baru sekitar ribuan atau puluhan ribu. Sedangkan tanaman yang ada di dunia itu jutaan spesies. Berarti masih sekian persen yang sudah diteliti menjadi obat ya. Nah, sehingga untuk mempercepat penemuan obat ya, ketika era komputer sudah datang, digunakanlah metode komputasi yang kita sebut dengan metode in silico untuk penemuan obat modern. Ya. Nah, sehingga untuk menguji senyawa obat ya, menguji kandidat senyawa obat. Dulu kan kita tahunya cuma in vitro dan in vivo ya. Definisinya in vitro itu dalam media kaca, walaupun sekarang bukan cuma kaca ya, bisa plastik dan seterusnya atau kuarsa. Nah, jadi selnya dikeluarkan lalu diuji. Kemudian ada uji in vivo. In vivo itu uji obatnya langsung di dalam hewan ya, dalam makhluk hidup. Sedangkan kalau in silico dari kata silikon, bahan pembuat komputer. Jadi sekarang obatnya diuji di dalam komputer ya. Jadi diprediksi apakah berefek atau tidak terhadap sel di dalam komputer. Jadi namanya in silico atau simulasi komputasi ya. Menggunakan komputer untuk mensimulasi. Apa dampaknya dengan adanya uji in silico? Dampaknya adalah bahwa setelah adanya uji in silico, industri menjadi berubah ya, menjadi berubah. Penemuan obat yang tadi 20 sampai 30 tahun satu jenis obat bisa disingkat hingga setengahnya saja. Biaya yang awalnya jutaan dolar itu bisa hanya setengahnya saja, terpangkas ya. Karena adanya metode in silico saat ini. Bahkan sekarang sudah berkembang lagi menjadi AI ya. Jadi sudah ada lagi penemuan obat berbasis AI. Nanti akan kita tunjukkan lagi ya. Nah, kita lihat dulu sejarah dan perkembangannya ya. Jadi dimulai dari tahun 1998 oleh John A. Popple ya. Dia yang pertama menemukan ya, mengembangkan metode komputasi dalam quantum chemistry. Jadi dia bisa memprediksi bagaimana energi dari suatu senyawa yang berkorelasi terhadap aktivitas obat. Ini tahun 1998. Kalian sudah lahir atau belum? Belum ya? Ya, dia sudah menjadi peraih Nobel ya. Nobel itu penghargaan tertinggi bagi saintis ya di dunia. Nah, kemudian berkembang terus ya metode komputasi digunakan. Mungkin kalau kalian tahu sejak 1998 turunan ACE inhibitor, turunan captopril ya, enalapril dan seterusnya itu ditemukan menggunakan metode komputasi. Jadi dikembangkan menggunakan metode komputasi. Dan jenis obat-obat lain juga tentu yang bisa dicari ya. Nah, kemudian tahun 2022 ya, ini oleh majalah Forbes ya, tentu kalian tahu ini majalah yang sangat terkenal. Ternyata sudah ada obat yang menggunakan AI ya, ini menggunakan algoritma AI ya, ditemukan dan sudah bisa tembus ke fase 2 klinis, uji klinis ya. Fase 2 uji klinis. Nah, ini sangat merubah dunia tentu saat ini. Nah, sehingga untuk laboratorium farmasi pun terbagi dua sekarang. Jadi ada wet lab, ada dry lab. Lab basah yang basah-basahan ya. Jadi tangannya basah, cuci-cuci alat dan seterusnya. Dan ada yang tangannya kering, nggak perlu cuci-cuci alat ya, yaitu lab kering istilahnya. Nah, kemudian kita lihat ya, ini dari majalah Forbes juga, tahun 2013. Ini ada 100 perusahaan, jadi dicek 100 perusahaan di dunia, perusahaan besar, perusahaan farmasi tentunya. Ini saya ambil yang paling besar biayanya, kemudian yang menengah, dan yang paling rendah. Ya, jadi Abbott itu paling besar biayanya untuk mengembangkan satu obat. Dia menghabiskan sekitar 13.183 juta dolar untuk satu obat ya. Kemudian Watson 930 juta dolar, Omrix 15 juta dolar. Ini 2013 ya. Kita nggak tahu sekarang ya. Nah, ini kalau kita rupiahkan sekitar 150 miliar untuk satu obat ya. Jadi kalau biaya penelitian kalian nanti, ini sudah semester akhir semua ya. Kalau biaya penelitian kalian nanti baru 1-2 juta, nah maka masih jauh ya dari 150 miliar ya. Jadi 150 miliar untuk satu jenis obat terhadap satu jenis penyakit ya. Makan biaya 150 miliar.
Nah, kemudian setelah adanya era komputasi, ya, perusahaan-perusahaan besar seperti Pfizer dan lain-lain, ya, itu untuk berbagai jenis penyakit, ya, kanker, Alzheimer, hepatitis dan lainnya, itu mengembangkan lab komputasi, ya, lab komputasi di industrinya. Ini oleh The Wall Street Journal, ya. Jadi dia mengembangkan lab komputasi untuk mempercepat, ya, istilahnya mereka untuk meningkatkan luck, keberuntungan, ya. Karena penemuan obat itu kayak untung-untungan, ya, meningkatkan keberuntungan dalam penemuan obat. Nah, kalau kita lihat, ya, jadi metode in silico itu bisa menggantikan, ya, proses penemuan protein penyebab penyakit. Sekarang ada namanya protein data bank data protein. Bisa kalian cari protein apapun di situ, ya. Mau lihat protein COVID, protein HIV dan seterusnya, bisa kalian lihat struktur kimianya seperti apa, struktur proteinnya seperti apa dan seterusnya. Kemudian juga kita bisa menggunakan metode in silico untuk desain dan penemuan obat baru, di mana 100.000 senyawa kita uji itu udah hanya dalam hitungan jam, ya. Nah, coba bayangkan kalian di lab, ya, ambil 100.000 senyawa, yang 100 senyawa saja, kemudian uji pakai spektro, itu mungkin sampai 4 tahun lagi, ya. Kemudian in silico juga sudah bisa mereduksi penggunaan hewan uji, ya. Yang dulu kalau kita punya 100.000 senyawa, mau diuji ke hewan uji, berapa hewan uji yang mati nanti? 100.000 kali 20 hewan uji misalnya. Berarti sekitar 2 juta mencit harus dibunuh, ya, untuk uji efektivitas obat. Nah, kalau dari menggunakan komputasi kita bisa screening dulu. Jadi 100.000 senyawa di screening, 10 senyawa terbaik hasil screening, hasil simulasi, itu saja yang diuji in vitro dan in vivo. Jadi dari tadi 2 juta mencit yang mati, mungkin hanya sisa 200 mencit yang mati. Ya. Nah, pemanfaatannya dan antaranya analisis interaksi obat, kemudian penemuan kandidat obat baru, desain molekul dan protein, dan identifikasi sifat fisikokimia dari senyawa. Nah, ini jenis desain berbasis komputasi, ada berbasis struktur dan berbasis ligan. Kalau berbasis struktur itu kita menggunakan data struktur protein dan ligan, jadi dari bank data protein tadi. Kemudian kalau berbasis ligan, hanya ligannya saja yang kita pakai, hanya senyawanya saja. Nah, kemudian ada berapa sih metode in silico itu? Metode in silico itu ada banyak, ya. Mungkin kakak tingkat kalian itu hanya ada yang sering dengar molecular docking saja misalnya. Tapi in silico itu ada banyak, ada optimasi geometri, analisis sifat fisikokimia, QSAR, homology modeling, molecular docking, virtual screening, dan molecular dynamics. Nah, singkatnya kalau optimasi geometri itu digunakan untuk menghasilkan struktur yang sesuai dengan kenyataan, ya, untuk mendapatkan konformasi struktur terbaik, ya. Nah, sehingga kita dapat memprediksi bagaimana bentuk struktur dalam dunia nyata, ya. Nah, ini kebanyakan digunakan oleh orang kimia, tapi ya kalau di farmasi agak jarang digunakan. Kemudian prediksi parameter fisikokimia. Nah, dari sini kalau kita punya senyawa di lab, misalnya quercetin, rutin dan seterusnya, kemudian kita ingin tahu bagaimana sifatnya, dia larut air atau tidak, atau dia pH-nya bagaimana, rumus molekulnya bagaimana, berat molekulnya bagaimana secara pasti. Nah, perlu kita hitung-hitung lagi, ya. Tinggal masukkan strukturnya ke komputasi, langsung keluar. Sekali klik, ya. Jadi penelitian ini cuma klik-klik, ya. Jadi sekali klik langsung keluar, dia larut dalam air atau tidak, larut dalam minyak atau tidak, larut dalam pelarut lain atau tidak, dan seterusnya. Jadi memudahkan pengembangan obat modern. Kemudian QSAR ini adalah hubungan struktur dan aktivitas, biasanya digunakan untuk mensintesis senyawa baru. Jadi kalau kita ingin mendesain, ya, desain senyawa baru, ya, jadi drug designer, kita mau desain senyawa baru, maka kita bisa gunakan QSAR. QSAR menggunakan statistik, jadi nanti kita bisa menghasilkan senyawa baru, ya, yang punya efek yang hampir sama dengan obat yang sudah ada. Seperti itu. Selanjutnya homology modeling. Kalau homology modeling ini biasanya digunakan untuk desain vaksin, ya. Kalau di industri, di biofarma. Nah, ini sudah digunakan di biofarma. Jadi di biofarma itu kalau ketika membuat vaksin, dia melakukan homology modeling dulu, mendesain protein. Dia membuat protein secara molekular, berhasil atau tidak di desain proteinnya. Misalnya mereka mau buat protein antibody apa misalnya, jadi didesain, kalau berhasil baru dia uji lab. Ya, kalau gagal nggak diuji lab, seperti itu. Ya, jadi digunakan di biofarma. Siapa tahu adik-adik sekalian bercita-cita kerja di biofarma, misalnya, ya, jadi bisa belajar dulu, ya, bioteknologi. Ini masuk ke bioteknologi juga. Kemudian molecular docking. Nah, ini yang banyak dipakai di farmasi, ya. Jadi molecular docking ini digunakan untuk memprediksi. Ketika kalian punya 100 senyawa, kalian bisa prediksi senyawa mana yang punya efek terbaik terhadap penyakit tertentu. Jadi pakai molecular docking biasanya. Ya. Kemudian virtual screening. Nah, ini virtual screening salah satu yang paling canggih, ya. Jadi dia biasanya bisa kita men-screening database senyawa, ya. Misalnya
Saya dulu waktu penelitian itu 100 juta senyawa ya, di screening menggunakan metode virtual screening hingga didapat 3 kandidat terbaik saja. Ya, jadi di screening hingga mendapatkan beberapa kandidat senyawa terbaik ya. Ini tentu menggunakan komputer semua ya. Kemudian simulasi dinamika molekular. Nah, untuk simulasi dinamika molekular sendiri, ini mirip docking ya. Kita memprediksi pengikatan obat ke reseptor, kemudian diprediksi kandidat senyawa mana yang punya efektivitas terbaik. Ya. Nah, tapi kalau dinamika molekular, ini versi lebih advance-nya ya, di mana kita bisa memprediksi pergerakan molekular selama sekian waktu. Mungkin kalian pernah dengar istilah onset dan durasi ya. Apa itu onset dan durasi? Kalau onset, itu adalah waktu obat bekerja ketika pertama kali dikonsumsi ya. Ketika kalian mengkonsumsi obat, jadi waktu ketika pertama dikonsumsi hingga obat itu mulai berefek. Itu onset ya. Kalau durasi itu berapa lama obat berefek. Nah, dinamika molekular itu untuk memprediksi berapa lama apakah obat tersebut stabil selama dia menghasilkan efek. Paham ya? Jadi fase farmakodinamiknya. Nah, kalau tadi parameter fisikokimia yang saya jelaskan di awal, itu untuk memprediksi onset sebenarnya. Onset itu kan ketika obat dikonsumsi, dia harus melalui ATME dulu ya, diserap dulu, kemudian didistribusi, metabolisme, dan diekskresi. Nah, parameter fisikokimia itu untuk menentukan ATME-nya, onsetnya. Tapi kalau dinamika molekular, kita bisa memprediksi durasinya ya. Jadi obat tersebut stabil enggak ketika masuk ke dalam tubuh, ya, selama sekian waktu. Nah, nanti bisa ditentukan sebenarnya apakah dia stabil hingga akhir terapi atau tidak. Seperti itu. Oke, sekian. Sebelum kita ke pretest, ada pertanyaan? Silakan. Oke, silakan. Boleh berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya mau bertanya, tadi itu telah dijelaskan mengenai penemuan obat yang dimana ternyata menghabiskan waktu yang cukup lama, bisa sampai 20 tahun. Tapi pada saat kondisi seperti pandemi kemarin, yang dimana dibutuhkan obat secara cepat, dan kita juga tahu bahwa kemarin itu pada saat pandemi, pengembangan vaksin itu bisa dibilang cukup cepat, dan walaupun kayak banyak stigma di masyarakat tentang efektivitas dari vaksin ini sendiri, tapi vaksin ini berkembang dengan cukup cepat. Jadi pertanyaan saya itu adalah apakah percepatan dari pengembangan vaksin ini sendiri itu salah satunya disebabkan oleh adanya metode seperti in silico yang dijelaskan. Oke, terima kasih. Mungkin saya langsung jawab dulu ya. Ya, jadi betul ya, pengembangan vaksin kemarin tuh salah satunya adalah dengan bantuan komputasi ya. Kita sebutnya bantuan ya. Karena untuk mengembangkan obat itu kan bukan cuma butuh satu ilmu ya, bukan cuma butuh ilmu komputasi sudah bisa kembangkan obat, enggak. Kita butuh multidisiplin ya, berbagai ilmu, biologi, kimia, fisika, dan seterusnya. Nah, salah satu yang membantu pengembangan vaksin dulu, bukan cuma vaksin ya, pengembangan obat dulu, obat COVID juga ya, itu adalah in silico. Nah, dulu tuh kenapa cepat? Salah satunya karena sudah berkembang teknologi ya, ada metode in silico. Kenapa cepat? Karena ketika dicek gennya, ternyata SARS-CoV-2 itu mirip dengan SARS-CoV-1, sehingga ada namanya juga penemuan obat dengan metode reproposisi. Ya, jadi obat yang sudah ada dites ke penyakit lain, paham ya? Obat yang sudah ada di pasaran dicek ke penyakit lain, apakah berefek atau tidak? Kan SARS-CoV-1 dan 2 itu mirip genetiknya ya. Jadi vaksin di SARS-CoV-1 dimodifikasi, ya, kemudian dicoba ke SARS-CoV-2, apakah bisa berefek atau tidak? Nah, ternyata berefek. Walaupun perlu modifikasi sedikit ya, dimodifikasi, ternyata berefek. Nah, kemudian bisa digunakan. Makanya kemarin penemuannya bahkan 1-2 tahun saja ya. Karena selain tadi ada komputasi, kemudian multidisiplin. Jadi semua orang waktu itu kan bersatu ya untuk mencari vaksin ya. Jadi semua orang fokusnya memang mencari vaksin. Kemudian juga tadi kemiripan genetik. Ya, tapi kalau pertanyaannya apakah terkait ke metode in silico ya, betul ya. Terkait ke metode in silico. Sekarang hampir semua pengembangan obat, terutama di industri farmasi di luar negeri ya. Kalau Indonesia kan kita distributor saja ya. Masih jarang ada industri farmasi yang memproduksi obat. Kita nggak ada yang memproduksi obat. Kecuali herbal. Herbal itu kan rata-rata hanya untuk hanya untuk meningkatkan imun ya, bukan spesifik mengobati penyakit. Yang R&D obat, research and development obat itu adanya di luar negeri. Dan di luar negeri, tadi 2013 saya tunjukkan di Wall Street Journal, hampir semua perusahaan besar yang kalian tahu ya, Moderna, Pfizer, dan lain-lain, itu sudah punya lab komputasi untuk menunjang penemuan pengembangan obatnya. Ya, vaksin kemarin Pfizer ya, Pfizer, Moderna, dan seterusnya. Nah, itu memang sudah punya lab komputasi yang mutakhir ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurlela dengan NIM 029. Seperti yang dijelaskan tadi teman saya bahwa
vaksin itu pembuatannya lumayan cepat. Dan seperti yang kita tahu bahwa in silico ini tuh metode yang berbeda dari in vitro dan in vivo. Nah, lantas bagaimana teknik komputasi atau in silico ini berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan keamanan suatu obat? Oke, ya, terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana metode in silico meningkatkan efektivitas dan keamanan obat ya. Nah, jadi biasanya obat-obat itu, ini saya berikan bayangan ke kalian ya. Biasanya obat-obat itu ketika lolos uji praklinis, apakah sudah pasti akan lolos uji klinis? Pertanyaannya. Kalau lolos uji ke hewan uji, bagus sekali nih, punya efek aman ke hewan uji. Apakah sudah pasti uji lolos klinis? Enggak ya? Nah, enggak pasti ya. Nah, jadi ketika dia gagal uji klinis, maka obat tersebut akan kembali lagi ke kandidat. Dia kembali lagi statusnya, turun statusnya menjadi kandidat. Nah, nanti dicek apa yang bikin gagal di uji klinis. Jadi obat ini tidak langsung dibuang ya. Nah, dicek dulu apa yang bikin gagal di uji klinis. Apakah efeknya menurun atau apakah toksisitasnya meningkat? Kan cuma dua itu ya. Efeknya menurun atau toksisitasnya meningkat. Atau dia tidak selektif, dia justru menghambat target lain. Kalau dia menghambat target lain, maka direproposisi, dirubah efeknya, dirubah penggunaannya untuk penyakit lain misalnya. Tapi kalau dia efektivitasnya rendah, maka kita bisa didesain ya, ditambahkan gugus fungsi apa atau dikurangi gugus fungsinya. Nah, desain yang konvensional biasanya di laboratorium itu disintesis ya, sintesis penghilangan gugus fungsi dan lain-lain. Tapi proses ini tentu saja lama dan mahal ya, bisa habis puluhan juta. Ya. Nah, maka dengan adanya komputasi sekarang, strateginya adalah didesain dulu di komputer, diuji efektivitasnya atau toksisitasnya, lalu kalau berhasil, hasil desain dibuat 20 desain misalnya dari kandidat yang awal ya. Yang gagal tadi desain 20, diuji 20 desain tersebut, kemudian senyawa yang lolos itu yang dilanjutkan ke uji praklinis dan uji klinis. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, mungkin cukup, silakan kita pretest ya. Kita pretest. Silakan keluarkan HP-nya semua. Ini kalau scan ya. Silakan di-scan dan dikerjakan kuisnya. Oke, jadi untuk kuisnya itu ada 4 nomor ya, cuman 4 nomor. Silakan dijawab, waktunya 30 detik untuk setiap nomor ya. Kita mulai. Sudah semua ya? Sudah? Kita ingin Midi? Oke. Ya, selamat ya. Hadiahnya nanti diambil di depan. Oke, kemudian tugas individu. Nanti tiap individu silakan mereview artikel terkait penemuan dan pengembangan obat modern yang menggunakan metode in silico dengan syarat artikel minimal 5 tahun terakhir ya, dan merupakan jurnal internasional. Ya, silakan buat reviewnya dan dipresentasikan nanti ya per orang. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup dan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sudah.